Baik, shalom semuanya. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan di dalam Injil Markus. Ya, perikopnya mengenai angin ribut diredakan. Markus 4 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ke-41. Saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat 3 poin di mana perjalanan Yesus bersama dengan murid-murid meneduhkan angin taufan dan juga ombak di laut. Kalau Bapak Ibu lihat di Alkitabnya, ya kalau mungkin yang ada di garis merah itu di gadget ya, di Samsung atau di iPhone mungkin ada juga. Tapi kalau saya di sini di Samsung ini, kalau perkataan Yesus itu yang diberi warna merah. Nah, kita akan belajar dari warna merah itu apa makna dan apa yang bisa kita petik dari perikop angin ribut diredakan. Nah, dikatakan di poin pertama yaitu adalah marilah kita bertolak ke seberang. Jadi Yesus yang mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang. Apakah Yesus tidak tahu bahwa nantinya akan ada ombak dan angin taufan? Yesus tahu. Tetapi kenapa Yesus sengaja membawa mereka bertolak ke seberang? Memang setelah itu mereka ke Gerasa, bertemu orang yang kerasukan setan itu untuk diusir. Tetapi kenapa Yesus mencari momennya di mana di tengah-tengah laut itu akan berjumpa dengan angin taufan? Itu menandakan bahwa Yesus membawa murid-murid untuk masuk di dalam satu dimensi yang baru atau fenomena yang baru. Mereka mungkin saja baru melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya, membuat orang buta, orang tuli bisa melihat dan bisa mendengar. Tetapi Yesus juga membawa ke murid-murid ke satu dimensi baru, di mana saudara di situ murid-murid akan bertemu dengan angin taufan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kekristenan kita, Tuhan itu mengizinkan fenomena-fenomena terjadi di dalam hidup kita, supaya kita masuk di dalam dimensi yang baru. Belajar bersama dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar sakit disembuhkan. Saya percaya Bapak Ibu pasti pernah mengalami mukjizat. Saya pun pernah. Saya pun dulu seorang narkoba, saudara. Ya, yang dimana sudah dibawa ke kelenteng, dibawa ke orang pintar, ya dukunnya Chinese gitu kan, ada juga kan dukun Chinese gitu, yang potong-potong lidah begitulah, ya, terus bakar api kuat kebal gitu, itu dibawa nggak bisa sembuh. Tetapi saudara, waktu saya datang kepada Tuhan, ya saya dengar orang kesaksian, saya langsung dalam hati, masa bisa? Saya bilang kalau memang Tuhannya orang Kristen itu hidup, bisa menyembuhkan saya sudah pergi ke
banyak tempat yang mengaku ada Tuhan di sana. Kalau memang Tuhannya orang Kristen bisa sembuhkan saya. Saudara, hari itu saya dijamah Tuhan, paginya saya bangun dengan seketika, ya. Saya pernah terangkan kan bahwa Tuhan menyembuhkan kita itu dengan dua cara. Satu dengan proses, itu ada tangan manusia di sana, tangan dokter, tangan kita, tangan orang lain yang menolong, memberi obat, ya, lalu membantu kita. Itu juga datangnya dari Tuhan. Saya percaya itu. Tetapi kalau disembuhkan seketika, itu nggak ada tangan manusia. Itu namanya kesembuhan ilahi. Nah, saudara, waktu saya, biasalah kalau kita kecanduan itu kepingin sekali gitu kan. Nah, pagi itu begitu saya bangun, saudara, seketika itu juga saya benci sekali dengan yang namanya narkoba. Mikir aja pengen muntah, saudara. Merasa berdosa, merasa jijik sekali dengan hal-hal tersebut. Itu kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Nah, disitulah saya baru mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi saya nggak stop sampai di sana. Tuhan bawa lagi ke dimensi yang baru. Di mana Tuhan mulai memberikan saudara ujian. Untuk apa? Untuk mengubah hidup atau merubah mindset saya. Merubah yang namanya karakter saya. Tuhan bawa, saudara. Supaya saya percaya Tuhan itu bukan hanya sebatas kesembuhan. Tapi percaya Tuhan itu karena mengenal Tuhan secara pribadi. Ini yang penting. Karena saudara, kalau saya mengenal Tuhan secara kesembuhan, satu ketika saya berdoa lagi, Tuhan belum tentu jawab loh. Tuhan belum tentu jawab. Mungkin ada waktunya Tuhan. Tapi ada yang memang Tuhan nggak jawab loh. Ya, dengan maksud Tuhan, dengan begitu banyak hal. Ya, untuk kemuliaan Tuhan, juga untuk supaya saya ini nggak sombong, seperti Paulus. Kalau Bapak Ibu ingat, Paulus katakan, sudah 3 kali aku berdoa, tetapi utusan iblis ini tidak pergi juga. Nggak sembuh. Sampai Paulus mati pun nggak sembuh. Tapi Paulus karena cara pandangnya sudah dirubah, Paulus mengatakan, karena Tuhan memberikan saya begitu banyak hal dipakai Tuhan. Tapi duri dalam daging ini Tuhan kasih supaya saya tidak meninggikan diri. Supaya saya tidak meninggikan diri. Nah, itu bukti bahwa saudara, bahwa ada hal-hal yang Tuhan taruh di dalam hidup kita supaya menjaga kita sampai kita akhir tetap bersama dengan Tuhan. Lebih baik seperti itu. Daripada saudara di akhir kita tidak bersama dengan Tuhan, tapi kalau Tuhan bisa menjaga kita dengan hal tersebut, saya katakan nggak masalah. Karena kelak nanti kita di sorga, penyakit kita, apapun penderitaan kita, itu akan hilang. Tuhan akan gantikan dengan tubuh kemuliaan. Jadi Tuhan akan bawa kita ke dalam satu fenomena-fenomena, saudara. Karena kita bisa Kristen itu sudah dari lahir. Kalau saudara ingat Ayub. Ayub itu mengenal Allah Israel dari siapa? Dari nenek moyangnya. Sehingga Tuhan izinkan satu pencobaan yang datangnya dari iblis, dari si setan, untuk mengambil semua bagian dalam hidupnya. Termasuk tubuhnya sampai itu dia garuk saudara pakai pecahan kaca. Tapi nyawanya tidak diambil. Apa yang Ayub ucapkan? Dulu saya mengenal Tuhan itu dari mulutnya orang. Artinya mulut papa mamanya, mulut kakek neneknya, mulut bangsanya. Tapi sekarang saya mengenal Tuhan karena mataku sendiri melihat. Ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi Tuhan bawa kita ke seberang, masuk di dalam dimensi yang baru. Untuk apa, saudara? Untuk kita terus belajar sama Tuhan, berubah dari yang sifat dosa menjadi sifat ilahi. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Roma 12, itu dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, kita sekarang seringkali kan bingung, berubah apanya nih? Nah, di situ ditulis dengan kata transform. Pikiran kita ini harus dirubah. Nah, sehingga saudara, waktu kita ikut Tuhan itu kita tahu, oh ikut Tuhan itu memang bisa mengalami yang namanya kegagalan. Bisa yang namanya mengalami masalah.
Tapi bagaimana cara kita melihat masalah itu yang penting. Di dunia ini, saudara, saya mau katakan tidak ada orang yang tidak kena masalah. Dan saya juga mau katakan bahwa orang Kristen bukan hanya punya masalah pribadi, tapi kalau dia sudah punya sifat melayani dan melihat orang lain dan ingin melayani orang lain, masalah orang pun menjadi masalah dia. Apalagi kami ini, saudara, hamba Tuhan bukan lagi ngurusin masalah sendiri, ya. Masalah sendiri yang kita buat seharusnya sudah nggak ada. Tapi masalah jemaat, urusan gereja, urusan apalah macam-macam, itu pun menjadi satu masalah. Nah, sekarang bagaimana kita mau melihatnya? Bagaimana kita harus merubah mindset dulu. Makanya dikatakan transform your mind. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau di dalam terjemahan asli, itu dikatakan metamorfos. Metamorfos itu, saudara, seperti seekor ulat menjadi seekor kupu-kupu. Nah, itu pikirannya. Jadi kalau dari dua terjemahan ini kita gabungkan, artinya pikiran kita yang jahat, pikiran kita yang tidak baik, dirubah seperti kupu-kupu yang indah, ya, yang suci, yang positif, bukan saja positif, tetapi yang kudus. Itu penting. Nah, saya ada satu kesaksian di mana, saudara, saya ini kan baru kena COVID. Nah, COVID di Surabaya, saya waktu bulan Juli akhir, saya berangkat dari Juni akhir, tanggal 27, ya, artinya sudah hampir 2 bulan di Surabaya. Singkat cerita, saudara, karena ini ada teman yang datang urusan media sosial, ya, pelayanan, dia datang, dia juga nggak tahu bahwa dia sudah positif karena belum ada gejala. Nah, 2 hari mereka di sini, ya, kita kerja, kita semuanya. Hari ketiga dikabarin bahwa dia positif. Wah, bahaya nih. Karena waktu datang sini kita sempat buka celah, maksudnya nggak pakai masker karena kita pikir nggak ada gejala, terus kenalan, ya akhirnya kita sedikit lengah buka masker, gitu. Nah, singkat cerita, saudara, dia positif, lalu teman kita di sini bertiga juga dari Jakarta, satu sudah mulai batuk-batuk, mulai satu lagi batuk, akhirnya saya berpikir, wah gimana nih, mau pindah, juga mau pindah kemana, pulang ke Jakarta, ada anak sama istri. Pindah tempat orang lain juga nggak mungkin. Sewa hotel, biayanya juga besar. Ya, jadi begitu banyak hal yang kita pikirkan, tetapi akhirnya, saudara, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini bagaimana? Lalu saya berpikir begini, saudara. Ya, saya pikir ini sudah waktunya. Sudah waktunya kena. Gitu. Meskipun waktu itu belum ada gejala. Sempat tes antigen juga masih negatif. Tapi kita pikir sudah ini waktunya. Jadi kita putuskan begitu, saudara. Akhirnya kita bertiga sepakat isolasi mandiri. Ya sudah. Akhirnya benar waktu berapa hari kemudian kita tes PCR positif. Nah, saudara, kalau kita kena masalahnya kan kita anggap kena masalah. Masalah orang beda-beda, ya. Ada COVID, ada pekerjaan, keluarga, macam-macam. Tapi kita anggap ini masalah. Sekarang bagaimana kita berpikir dengan cara pikir Tuhan atau dengan cara pikir manusia? Ini yang menjadi kunci nih. Transform your mind. Dikatakan metamorfos dari pikiran yang negatif, yang jahat, yang tidak membangun, menjadi yang positif, yang membangun, dan pikiran yang kudus dan suci. Saya melihat bahwa ini sudah waktunya Tuhan. Kenapa? Karena saya melihat memang nggak semua, tetapi ini bisa seperti cacar atau flu-flu yang lain, dan setiap orang itu ya kemungkinan besar kena. Meskipun sudah divaksin, vaksin itu bukan buat kita nggak kena, tetap kena. Saya pikir ini sudah waktunya. Lalu yang kedua, saya berpikir kalau kena pasti imunitas saya juga ada bertambah antibodinya. Ya. Lalu yang ketiga, saudara, saya mulai berpikir bahwa ya saya juga sudah divaksin. Ya. Lalu keempat, saya berpikir nggak mungkin pulang Jakarta, ya kenanya di sini nggak kena keluarga.
Lalu saudara, yang kelima saya berpikir bahwa kalau saya kena, lalu di kemudian hari ada jemaat yang kena. Memang nyatanya setelah itu banyak yang kena varian Delta kan. Di Indonesia kalau saudara mengikuti news, 3 minggu lalu itu lagi besar-besarnya. Saya punya pengalaman terpapar. Saya bisa cerita kepada mereka, saya bisa memberikan yang namanya mungkin kekuatan, ya, bisa memberikan beberapa advice, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, jangan stres, dan semuanya, dan saya akhirnya bisa mendoakan. Dan mereka akan lebih terasa hidup, karena saya pernah ngalamin. Karena saudara, kalau kita ngelayani orang sakit, kan kita bilang, kuat Pak, Ibu pasti ditolong Tuhan, sabar. Pasti dalam hati kecilnya, terkadang orang bisa ngomong begini loh, maaf saudara, enak aja kamu ngomong. Kamu kan nggak kena penyakitnya, kamu nggak ngerasain, saya yang ngerasain. Kamu nggak tahu sakitnya, jadi kamu ngomong enak aja, sabar, kuat. Nah, tapi sekarang saya bisa ngomong, sabar, kuat, apa yang harus dikerjakan, jangan begini, jangan begitu. Mereka lebih trust, karena saya ngalamin. Lalu saya bisa juga mendoakan mereka. Nah, jadi saya melihat hal-hal itu, saudara, yang membuat saya akhirnya kuat. Yang akhirnya nggak stres. Obat apa yang ada, itu aja yang saya makan. Nggak usah tanya 5 dokter. Nggak usah tanya orang kiri kanan. Sehingga saudara stres, imunitasnya malah turun. Di dunia ini belum menemukan obat COVID. Jadi COVID itu belum ada obatnya. Kita makan obat-obat itu adalah efek dari COVID. Misalkan demam, ya kita makan paracetamol. Kita batuk, ya kita makan obat batuk. Tapi bukan untuk menyembuhkan COVID. COVID belum ada obatnya. Obatnya di dalam tubuh kita, imunitas itu. Nah, kalau obatnya itu hancur, artinya obatnya itu drop, down, kita stres, itu yang malah mengantem tubuh kita. Saya ada kesaksian teman saya, saudara, dia hampir 2 bulan itu nggak sembuh. 18 macam obat-obatan dia makan. Dari mana resepnya? Dari 5 dokter. Saudara tanya 5 dokter, mungkin 1-2 macam sama. Yang 3-4 macamnya itu beda. Sehingga dia beli lagi, dia beli lagi, dia beli. Akhirnya kena lambungnya, kena ginjalnya, sesak napasnya malah naik. Jadi akhirnya interaksi obat di dalam tubuh kita itu, saudara, yang membahayakan. Ditambah lagi kita stres. Kunci nomor 1, saudara, kalau kita kena masalah apapun, termasuk COVID, itu jangan kita stres dulu. Kalau stres sudah. Orang aja itu. Ada orang yang kedua juga sama. Karena stres luar biasa, orangnya panikan. Ya, saya kenal juga teman kita juga panikan. Panik luar biasa. Tadinya nggak apa-apa, akhirnya ngantem jantung sama paru-parunya. Masuk rumah sakit. Jadi yang membuat kita hancur itu sebetulnya bukan COVID itu sendiri, tetapi stresnya kita yang menghancurkan kita. Nah, jadi pikiran-pikiran seperti itu yang saya tanamkan kepada teman-teman juga semua sama, ya puji Tuhan. 10 hari sudah mulai membaik, 14 hari kemudian, artinya 2 minggu kemudian dari kita PCR itu, akhirnya kita sudah negatif. Nah, itu hal-hal itulah saudara yang harus kita tahu. Makanya Tuhan bawa ke dimensi-dimensi. Apapun hidup kita, masalah, kita harus cari apa nih keinginan Tuhan. Apa ini yang Tuhan inginkan. Jadi saya waktu itu berpikir, sudah, ini waktunya Tuhan. Saya harus kena. Saya nggak perlu lagi menghindar, lari ke sana, lari ke sini, cari. Dan juga menyalahkan teman kita yang datang. Nggak perlu, saudara kita nggak perlu. Bahkan kita doakan dia, tanya keadaannya, bagaimana kamu. Udah nggak perlu nyalain orang. Sudah kena toh? Kena memang nyalain orang bisa sembuh. Nggak bisa. Yang ada kita bagaimana memanage pikiran kita. Nah, saudara, Tuhan bawa ke dalam satu hal ke hal yang lain. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang berkarakter Tuhan. Saya kasih satu cerita begini. Ada seorang petani, ya, petani, dia menanam 2 tanaman di dalam satu ladang, ya. Yang tanaman yang pertama ini dia siramin setiap hari. Tumbuh. Bagus disirami terus. Yang tanaman kedua ini, saudara, dia sirami hari pertama, hari kedua nggak disiram.
Hari ketiga disiram, hari keempat nggak disiram, hari kelima disiram. Jadi selang-seling. Tumbuh juga. Tetapi akhirnya petani ini mengambil satu percobaan ya. Dia coba tarik tumbuhan mana yang kokoh, yang kuat. Dua. Kenapa? Karena tanaman yang pertama ini, saudara, dia ini selalu disiram air. Jadi akarnya itu tidak terlalu panjang karena sudah dapat suplaian air. Tapi saudara yang kedua ini, dikasih air, dia oke. Begitu dia nggak dikasih air, dia merambat ke dalam tanah yang lebih dalam. Sehingga akarnya itu makin ke bawah. Nah, sehingga waktu dicabut, yang ini lebih mudah tercabut, yang ini perlu dengan kekuatan ekstra. Nah, itulah kenapa Tuhan bawa kita ke dalam dimensi-dimensi yang baru, saudara. Supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Bukan anak-anak yang gampangan. Tuhan didik kita, Tuhan bawa kita ke dalam satu hal, ke hal yang lain. Tapi percayalah, semua itu untuk kebaikan kita. Nggak ada, saudara, seorang Bapak itu ingin menghancurkan kita. Bapak kita yang jasmani saja, yang terbatas saja, tidak tahu masa depan kita seperti apa saja, tetap ingin sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Itu kan firman Tuhan katakan jelas seperti itu. Nah, lalu saudara, poin yang kedua adalah di mana Yesus katakan, diam, tenanglah. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga waktu dia katakan kepada tofan dan ombak diam, maka diam. Teduh, maka teduhlah angin itu. Siapa yang bisa melakukan itu? Ini bicara tentang fenomena alam, saudara. Dia adalah Tuhan. Jadi kalau dulu saya waktu kena narkoba, saya katakan kalau memang Tuhannya orang Kristen itu ada, Tuhan tunjukkan. Memang benar-benar Yesus itu adalah Tuhan. Kita ngusir setan demi nama Yesus kan. Dalam nama Yesus. Kita berdoa untuk ngampuni dosa orang, apa semua pakai dalam nama Yesus. Tapi waktu Yesus mengusir setan, meneduhkan tofan, dia tidak perlu pakai siapa-siapa. Dia tidak perlu permisi. Dia langsung katakan diam, maka tofan itu diam. Itu bukti bahwa dia Tuhan. Dia tidak perlu permisi kepada orang lain. Nah, saudara, hari ini kita juga kadang-kadang mendengar ada orang meributkan nama Yesus, betul kan? Yesus itu kan bahasa Indonesia atau bahasa apa? Ya, itu bukan nama Allah. Nama Allah itu Yahweh, Yehova. Sekarang saya mau tanya, kalau kita ngusir setan, saudara pakai nama Yahweh, setannya keluar nggak? Itu aja, gampang kok. Nggak usah kita ribut. Orang yang mengadopsi nama Allah itu adalah Yahweh atau YHWH. Coba aja usir setan. Pakai dalam nama YHWH. Keluar nggak? Nggak keluar. Tapi kalau dalam nama Yesus keluar. Entah itu orang Chinese, dia pakai nama Yesus, juga keluar. Kalau kita orang Indonesia pakai Yesus, keluar. Orang Ibrani pakai Yosua, keluar. Jadi nama Allah itu jelas Yesus, yang nama berkuasa itu Yesus. Kalau mau lebih komplit, Yesus dari Nazaret. Nggak ada masalah. Tapi yang saya mau katakan, jangan kita ribut dengan nama Allah itu Yehova, Yahweh, Elohim, mana yang benar. Nama Yesus itu sudah nggak dipakai. Gampang. Coba lakukan sesuatu dengan nama Yehova. Bisa nggak? Yehova itu sebutan. Alkitab sudah jelas mengatakan itu adalah sebutan bagi orang Israel. Tapi nama di atas segala nama, yang berkuasa di atas kolong langit yang bisa menyelamatkan, itu adalah nama Yesus. Itu jelas. Ya, jadi Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara lihat di Injil Markus ini, di mana Yesus menghardik dulu, baru setelah itu Yesus menegur murid-murid. Kenapa kamu nggak percaya? Di mana imanmu?
Kenapa kamu takut? Tetapi di Injil yang lain, saudara, Yesus itu mengajar dulu, artinya menegur dulu. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu nggak percaya? Baru setelah itu diteduhkan. Pernah juga terjadi kepada Simon Petrus. Simon Petrus ditenangkan dulu, ditegur dulu, baru anginnya. Nah, artinya saudara, Tuhan itu jawab kita, menolong kita, itu dengan cara dan waktu Tuhan. Ya. Tuhan bisa nasihati kita dulu, baru Tuhan tolong. Atau Tuhan tolong dulu, baru Tuhan nasihati. Tuhan melihat di mana urgensinya dulu. Di mana yang memang krusial dulu. Itu saudara harus ingat baik. Sehingga waktu kita berdoa, Tuhan kenapa nggak tolong? Belum jawab-jawab. Tuhan mau ngajak kita dulu. Karena orang tersebut kalau langsung ditolong, jadi sombong. Kalau langsung dijawab, jadi jauh dari Tuhan. Kalau langsung dijawab, merasa dia orang baik, baru dia dijawab Tuhan. Padahal kita tahu, kita ditolong dan dijawab Tuhan bukan karena kita baik, tapi karena semata-mata karena kemurahan Tuhan. Jadi kita harus tahu, waktu Tuhan kita tetap berdoa. Tapi untuk jawaban kapan Tuhan tolong saya, itu Tuhan bisa taruh di depan, Tuhan bisa taruh di belakang. Sehingga saudara, kita semua serahkan kepada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan. Sehingga kita terus belajar dekat dengan Tuhan, mengenal pribadinya. Saudara, ada 3 macam orang. Saya sering katakan begini, orang yang pertama ya adalah orang yang mau belajar dari kejadian orang tua sebelumnya, atau tokoh-tokoh, ya khususnya di dalam Alkitab. Makanya saudara, di dalam Alkitab, saudara, mereka juga mencatat kejadian-kejadian yang tidak baik, kejadian-kejadian di mana tokoh itu berdosa, di mana Musa juga membangkang pernah, di mana Abraham juga pernah melakukan kesalahan, di mana Daud juga pernah melakukan dosa. Nah, kenapa Alkitab harus tampilkan itu? Harus mencatat hal-hal tersebut, supaya kita belajar dari orang-orang tersebut. Supaya kita tidak melakukan hal yang sama, yang berdosa. Harusnya kita seperti ini, saudara. Nah, puji Tuhan, kita sekarang punya Roh Kudus, kita adalah orang percaya, harusnya kita masuk dalam step tahap seperti ini. Sehingga kita tidak perlu melakukan banyak kesalahan. Sehingga saudara kita lebih banyak menjadi berkat dan bekerja bagi Tuhan. Harusnya begitu. Tetapi saudara, kadang-kadang orang meleset, sehingga dia menjadi orang yang nomor 2 nih. Dia harus mengalami masalah dulu, padahal sudah diberitahu, baru dia kapok, baru dia bertobat. Ya, ini banyak jenis seperti ini. Mungkin termasuk saya juga, saudara ya. Tapi masih oke lah nomor 2 ini. Kena masalah, mentok, kefefet gitu ya, baru dia berubah. Tapi yang nomor 3, saudara, adalah orang yang sudah mentok, sudah kena masalah, sudah ditegur berkali-kali, tidak juga mau berubah. Ini yang berbahaya. Seperti Nabal, suami dari Abigail, ya, tidak mau berubah. Sudah diingatkan istrinya, sudah diingatkan oleh Daud, sudah juga diingatkan orang sekelilingnya, tapi nggak mau berubah. Akhirnya dia harus mati karena kesalahannya sendiri dengan cara yang ironis. Nah, hari ini kita juga sama. Tuhan ingatkan kita. Apakah kita mau berubah? Tuhan tegur kita. Apakah kita mau ditegur Tuhan? Soal jawaban apa yang kita gumulkan, saudara percaya Tuhan jawab dengan waktu dan caranya. Tapi apakah kita mau belajar dengan Tuhan? Itu yang jangan sampai kita terlewatkan, saudara. Itu perkataan Tuhan yang kedua. Perkataan Tuhan yang ketiga di dalam perikop ini, Tuhan katakan, kenapa engkau takut? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Takut dan khawatir, saudara, ada sedikit perbedaan. Kalau takut itu karena dia melihat. Kalau orang khawatir itu karena dia mendengar. Makanya waktu dia melihat taufan dan ombak yang begitu besar sudah masuk ke perahunya, dia takut. Sehingga kalau saudara melihat sesuatu yang menakutkan, itu kita takut. Ya. Tapi kalau khawatir itu, saudara, apa yang kita pikir yang belum kelihatan, yang kita andai-andaikan.
nanti besok bagaimana ya? Saya makan apa ya? Nah, itu khawatir. Ya. Kedua-dua ini Tuhan juga memang nggak mau saudara dalam hidup kita. Tetapi saudara, kalau sampai itu memang terjadi di depan mata kita, hal-hal yang sudah memang eh, terjadi, itu kita harus menguasai dengan apa? Dengan tadi. Mengubahnya dengan apa? Pola pikir Tuhan, mindset. Tetapi kalau yang khawatir, ini sebetulnya nggak perlu. Harusnya nggak perlu. Contoh begini, saudara lihat di televisi banyak orang yang bertumbangan karena COVID. Takut tuh. Tapi kita mulai berandai-andai. Kalau besok gua kena gimana ya? Nah, itu khawatir. Nah, itu yang nggak perlu. Kalau sudah kena, ya sudah mau gimana? Kita harus rubah cara mindset kita. Tapi yang khawatir ini sekali saya katakan, jangan kita berandai-andai yang seperti negatif atau apa, sehingga kita ini mundur gitu loh. Sehingga kita ini saudara sudah down dulu, nggak bisa melakukan sesuatu. Makanya ini penting. Nah, oleh karena itu Tuhan katakan, mengapa kamu tidak percaya? Tuhan kaitkan kedua hal ini. Orang yang takut, boleh saya tambah juga orang yang khawatir, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nggak yakin masa depannya. Bahwa Tuhan akan jaga, Tuhan akan pelihara. Meskipun dia harus mengalami masalah itu, kena sekalipun, COVID atau penyakit sekalipun, Tuhan akan beri kekuatan dan Tuhan punya cara untuk menolong dan mengajar apa hikmah yang dia bisa dapat dari hal tersebut. Ayub kita sudah lihat ya, Daud kita sudah lihat, pengalaman-pengalaman pribadi kita sudah lihat. Jadi setiap kejadian pasti kita bisa petik sesuatu yang saudara mungkin kita jatuh hari itu, tapi waktu kita naik, saudara itu seperti ada pegas, fair, buat kita lebih daripada yang sebelumnya. Jadi kejatuhan kita itu bukan satu kegagalan, kejatuhan kita itu membuat kita lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Itu yang penting. Masalahnya itu saudara hanya alat bagi Tuhan untuk buat kita naik. Seperti per itu saudara. Nah yang menariknya kata Tuhan di dalam kata percaya ini bukan percaya awal kita believe kepada Tuhan. Rupanya saya selidiki saudara di dalam terjemahan Inggris. Tidakkah kamu percaya? Ini bukan percaya believe to God. Bukan trust. Tetapi faith. Ini yang penting nih saudara. Kenapa orang bisa takut? Bukan dia nggak percaya Tuhan. Karena percaya kita sudah terima Tuhan toh. Percaya di sini karena kita tidak punya iman percaya kepada Tuhan. Iman ini penting untuk menjalani hidup-hidup kita ini, saudara. Apalagi saat-saat seperti ini, perlu yang namanya iman. Iman itu sesuatu yang belum kelihatan. Belum kita rasakan. Belum kita tahu seperti apa. Tetapi saudara kita sudah percaya kepada Tuhan. Karena ada Tuhan. Nah, itu namanya iman. Nah, bagaimana membentuk iman percaya seperti ini? Solusinya apa? Orang bisa banyak memberikan kata-kata yang indah. Filsafat-filsafat itu bisa memberikan saudara terkesan itu bagus. Sepertinya kata-katanya indah, bisa memandang satu masalah. Tapi nggak pernah bisa memberikan way out dan solusinya. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Itu solusinya. Kita harus dengar firman. Khotbah-khotbah, minggu, komsel, apapun ibadah saudara, itu yang harus kita dengar. Jangan saudara hanya melihat televisi, kejadian COVID, penyakitnya seperti ini, yang mati berapa, seperti apa. Nggak masalah, itu sebagai pengetahuan. Supaya kita berjaga-jaga, nggak masalah. Tapi tolong diimbangi, bahkan lebih, itu mendengar tentang firman Tuhan. Sehingga iman kita itu saudara di atas masalah kita. Jangan saudara iman kita ditenggelam, yang muncul itu saudara apa yang ada di dalam dunia ini. Sehingga saudara itu yang membuat kita akhirnya khawatir, stres, belum kejadian tetapi sudah pikir yang enggak. Yang akhirnya saudara, setan itu saudara cukup dia buat kita stres, kesetresan kita itu yang menghancurkan kita. Setan nggak perlu ngancurin kita, cukup dia buat kita stres. Ya. Jadi sekali lagi bahwa harus banyak dengar firman dan juga melakukan firman. Nah, dengar di sini saya perlu tambahkan sedikit supaya kita
kadang-kadang berpikir begini, dengar ya saya setiap kali dengar Pak. Saya juga tiap kali dengar, setiap kali baca kok ada renungan. Sekarang juga banyak medsos yang kirim-kirim, saya dengar. Mendengar di sini, itu di dalam terjemahan asli ditulis dengan kata ako, yang artinya saudara memperhatikan, mempertimbangkan, dengar dengan seksama, dengar dengan sungguh-sungguh, dan belajar. Ini yang bisa menimbulkan iman. Jadi bukan kita cuma dengar-dengar tapi pikiran melayang-melayang kemana-mana. Bukan kita dengar tetapi waktu dengar kita malah ngeritik pendetanya. Bukan kita dengar saudara malah kita minterin firman Tuhan. Kadang-kadang kita begitu, itu yang membuat kita akhirnya iman nggak muncul, tapi akhirnya buat kita jadi orang yang saudara, gimana ya ngomongnya? Mohon maaf saudara, sok pinter saudara, akhirnya dia itu mengkritik firman. Firman itu sudah sempurna, nggak perlu dikritik. Yang perlu dikritik itu kita. Nah, kalau bukan dikritik apa, Pak? Dipelajari. Kalau belum ketemu, artinya kita yang belum ketemu. Kita yang belum nyampe. Otak kita yang masih kurang. Hati kita yang belum tulus, belum murni sama Tuhan. Artinya kelas kita masih SD. Nanti pelan-pelan dibawa ke dimensi SMP, SMA. Oh, begini toh maksud firman Tuhan. Artinya firmannya nggak pernah salah. Pelajarannya nggak pernah salah. Kita yang rohaninya yang belum nyampe. Makanya belajar terus bertumbuh. Sampai akhirnya, oh ini toh kata Tuhan. Jadi jelas firman Tuhan nggak pernah salah. Dan kita harus terus belajar. Mungkin renungan itu dari saya. Mari kita tunduk kepala dulu. Kita akan berdoa. Tuhan terima kasih untuk siang malam hari ini. Tuhan sudah memberikan renungan firman Tuhan. Biarlah 3 poin ini yang kami belajar, di mana Tuhan akan membawa kami setiap waktu di dalam hidup kami kepada dimensi-dimensi yang baru, supaya kami menjadi lebih mengenal lagi hati Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga kami mau belajar, berguru dengan apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Dan juga Tuhan, kami bukan hanya menjadi orang yang percaya, tapi kami menjadi orang yang beriman, sehingga ketakutan, kekhawatiran tidak menguasai hidup kami. Sehingga kami yakin bahwa kami akan ditolong Tuhan, akan dituntun Tuhan. Dan biarlah iman kami terus muncul, timbul, dan bertumbuh karena kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Teman-teman kami di tempat ini yang mungkin di dalam pergumulannya, Tuhan kiranya Engkau tahu apa yang mereka gumulkan, kiranya Tuhan Engkau menolong setiap apa yang mereka permohonkan kepada Engkau, biar Tuhan Engkau jawab menurut dan waktu dan caranya Tuhan. Dan juga jikalau mereka di dalam sakit penyakit, Tuhan tolong Tuhan sembuhkan dengan cara dan waktu Tuhan. Kami juga berdoa di dalam pergumulan apapun itu Tuhan, mungkin kerinduan kami bagi saudara-saudara kami yang belum percaya kepada Yesus, Tuhan Engkau jamah mereka sehingga mereka boleh percaya dan datang kepada Tuhan. Dan kalau hari-hari ini Tuhan ketakutan menguasai kami karena pandemi, mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi semuanya, kami ikat, biar ketakutan itu Tuhan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang terus memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.